Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin al-mutahabbina fid din wa nad'ullaha ay yaj'alana ikhwanan ala sururin mutaqabilin fi jannatin na'im. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihil ghurril mayamin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimat, para apa ini namanya, bocil-bocil, cabai rawit. Alhamdulillah, sangat bersyukur sore ini menjelang malam, masuk malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu bersemangat di dalam menghidupkan agama Allah, ihya kalimatillah hiyal uliya, menghidupkan kalimah Allah, agama Allah yang memang sudah mulia. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, luhur, wala yu'la alaihi, tidak boleh ada yang di atasnya Islam. Islam itu luhur dari Allah. Islam itu membawa keluhuran. Siapa yang sungguh dalam keislamannya, dia akan bersama keluhuran. Keluhuran itu kan bahasa Jawa kan. Jadi orang yang luhur, jadi orang yang tinggi, itu janji Allah. Wala nuskinannakum fil ardi, saya akan berikan kalian kekuasaan, kemuliaan di bumi. Itu karena Islam. Maka kita sebagai umat Islam punya kewajiban ngurip Islam, menghidupkan Islam, jangan sampai mati. Bagaimana cara menghidupkan? Hidupkan syiar-syiarnya. Syiar itu pertanda besar yang utama dari Islam. Apa di antaranya? Salat fardu, salat berjamaah, syiar Islam, tanda Islam. Azan dikumandangkan dengan suara yang tinggi, yang bagus, yang indah. Itulah Islam. Kajian-kajian tentang keislaman dihidupkan. Karena Rasulullah bersabda, hayatul Islam, al-ilmu hayatul Islam. Kajian, pengajian, pendalaman, murajaah, pengulangan, pelajaran Islam itu adalah jaminan hidupnya Islam. Maka saudara, kita sendiri punya semangat, tularkan kepada keluarga kita, saudara kita, anak turun kita, berilah mereka motivasi, semangat untuk menghidupkan Islam. Gerakkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, yang kita besok akan ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian, kata Rasulullah, itu adalah orang yang punya kewajiban menjaga, meramut, mengembala. Mengembala apa maksudnya?
Mengembala sapi, mengembala kambing, mengembala, meramut, menjaga orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Keluarga kita, saudara kita, ru'yah kita, jamaah kita, teman kita, untuk menghidupkan agama Allah. Besok kita akan ditanya oleh Allah. Ketika kita mendapati kemungkaran, kita diam, besok ditanya juga. Karena itu tanggung jawab. Makanya ada hakul muslim alal muslim. Haknya seorang muslim yang wajib dilakukan oleh saudara muslim yang lain. Di antaranya adalah idza stansahaka fansah. Ketika dia ingin sekali nasihat Anda, kata Rasulullah, nasihat itu kebaikan Anda, baik lisannya, perbuatannya, keinginan baik kepada orang lain, itu namanya nasihat. Kalau ada saudaramu yang membutuhkan, memerlukan nasihatmu, kalau bahasa kita nasihat itu seakan lisan saja, tidak. Ingin apa yang ada pada kamu yang baik itu menjadi peningkatan kebaikan bagi dia, karena kamu punya kelebihan, berikan kepada saudaramu, itu haknya. Hakul muslim alal muslim. Ini saudara, marilah kita bersama menghayati ini dan lakukan dengan penuh keikhlasan, karena ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Saya kemarin khatib di masjid rumah sakit. Sorenya, siangnya di calon sekolah alam dekat sini. Ada hampir 2 hektar. Samping sekolah alamnya nanti akan dibuatkan halakoh-halakoh tahfidz, dan sorenya di alit. Malam sepertiga malam sampai subuh, habis subuh di Gumul Nur Salihin. Habis itu istirahat, pulang sebentar, ngurusi anak buah yang nikahan di Tulungagung. Bagian ceramah, bagian mau'idhah, bagian bantu-bantu noto-noto, karena menjadi orang tua. Orang tua aslinya belum hijrah. Belum hijrah. Jadi saya jadi orang tua juga. Kak Melun duwe anak. Ikut mandekani. Alhamdulillah. Lakukan dengan keikhlasan. Balik, ada beberapa tempat yang harus dikunjungi, ya, ada 3 tempat. Sebentar, diledak sik dulu. 12 ke sini, telat di sana, telat sidik. Saya bercerita ini saudara, bukan curhat, tapi ini mungkin perlu saya ungkap. Kenapa sih kok bergerak terus? Tadi yang disebut, menghidupkan Islam, membantu saudara, ya, saudara muslim. Itulah hidup kita. Jika kita mampu lakukan dengan penuh keikhlasan, mengharap ridha Allah, apa yang bisa kita perbuat untuk Islam ini yang ada pada kita, kita manfaatkan. Karena apa? Jika kita berhasil memanfaatkan, berarti hidup kita penuh berkah, saudara. Hari-harinya penuh dengan kebaikan. Jika kita tidak melakukan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, kemampuan dan kelebihan itu, kita diam, tidak untuk menghidupkan Islam dalam arti secara umum, maka besok akan menjadi namanya senjata makan tuan. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, pangkat, harta, kesehatan, apalagi kesempatan,
kemampuan berbicara, kemampuan mengajak, kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu kita tidak memanfaatkannya, maka besok menjadi pertanyaan di hadapan Allah. Kalau kita memanfaatkan, berarti kita manusia yang bersyukur. Itu akan ditambah oleh Allah, akan dikuatkan oleh Allah, sehingga menjadi kebaikan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Malam ini kelihatannya ada yang perlu dibahas temanya secara khusus. Ini bulan apa ini? Agustus. Berarti itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Apa arti merdeka? Bagaimana, apa yang dimaksud kemerdekaan? Malam ini kita akan coba sedikit memberikan pengertian, penjelasan definisi merdeka, bagaimana kedudukan kemerdekaan dalam Islam. Kemudian kita mensyukuri kemerdekaan itu, lalu apa yang perlu kita jaga, sempurnakan sebagai konsekuensi atau bukti dari bahwa kita bersyukur dengan kemerdekaan ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau bicara kemerdekaan berarti kaitannya dengan penjajahan. Apa penjajahan itu? Penjajahan itu gambaran dari penindasan, menindas, gambaran dari kesombongan, kelaliman, ya, kejahatan terhadap sesama umat manusia. Penindasan, penyiksaan, perbudakan, semena-mena, menghinakan manusia, sesama manusia. Itu gambaran dengan hubungannya dengan manusia, memperbudak manusia, menganiaya manusia, menindas manusia. Hubungannya dengan stabilitas keamanan, dengan kondisi ahwal, kata orang Arab, haliyah. Umat ini, penjajahan itu gambaran dari ketidakamanan, pembunuhan, perampokan, apalagi pemerkosaan, waliyadzubillah. Dan semua kekacauan itu adalah gambaran yang ada dalam penjajahan. Penjajahan ini Islam sangat mengutuk penjajahan. Kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Oleh karena itu, apa? Coba. Hak setiap bangsa. Karena itulah, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ayo mana? Pembukaan undang-undang dasar harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Masya Allah, fitrah manusia sudah menyatakan seperti itu. Pembukaan undang-undang dasar yang ditetapkan oleh para tokoh terdahulu, pemimpin bangsa ini, hapuskan penjajahan itu karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nggak sesuai dengan ahwal, dengan adat, dengan kebiasaan, dengan sepantasnya sebagai manusia, dan tidak ada keadilan di situ. Itulah gambaran penjajahan. Maka harus dihapuskan dari muka bumi. Saudara, perlu kita perhatikan, kalau kita bilang penjajah, konsentrasi kita itu londo. Semua orang putih-putih, bule-bule, bukan bule-bule, bukan bule-bule, bule yang putih, yang tinggi. Mana kalau dulu petok wong bule itu, benci kita. Perasaan kita itu orang Jepang. Kalau ketemu Jepang benci. Masya Allah, penjajahan itu bukan orangnya, tapi sikap, perbuatan. Penindasan itu penjajahan.
Maka alhamdulillah negara ini menjadi negara yang merdeka. Adakah ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, saudara? Monggo dijawab. Saya lebih senang ngaji itu ada tajawub namanya, nyambung, bukan situ pojokan ngantur hanya. Bukankah, perlukah kita mensyukuri kemerdekaan itu? Perlu, bahkan wajib. Kadang kita begini, kemerdekaan itu nggak begitu kita anggap sebagai nikmat besar, karena kita tidak mengalami dijajah. Ini masalahnya. Coba yang paling sepuh siapa ya sini ya? Hah? Pak Hendro. Jangan mengalami penjajahan. Tidak, lo paling sepuh lo. Pemene sing yang kecil nggak ngalami penjajahan itu. Kalau bantah todong sini ya kepalanya, tembak, bus, muncrat otak-otaknya nih mati. Atau ditarik, diseret mobil, dipukuli, dicambuk, nggak dikasih makan, disuruh kerja. Suruh kerja siang-siang, ditaleni, pacuti, ditendang, dijejek kepalanya, wajah-wajahnya. Jadi wong Jawa rai-rai ini nggak berharga manusia. Orang-orang tua kita dulu, kakek-kakek kita, mbah-mbah kita kurus, nggak makan, lapar, padinya masih harus disetor kepada penjajah. Coba bayangkan, kita lapar sehari, wis hari nangis toh, nggak toh, jaluk sangu sekolah, nggak sarapan aku, mulai muring-muring, lapar sehari. Bagaimana orang dijajah? Loh, kakek-kakek kita itu manusia loh, manusia apa bukan? Nah, sama dengan kita manusia, tapi kita manusia yang dihidupkan dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan negara ini sudah merdeka. Orang dulu, saudara, sampai ada makanan saja itu nggak tenang mau makan. Tanyakan, nggak percaya kepada yang sepuh-sepuh, yang mengalami, tapi sepuh nggak mengalami ya. Ada suara bom, mau makan ora sih mangan. Kalau nggak percaya, sekarang tanyakan saudara-saudara kita di Palestina sana. Biar tekon kono wong Arab Sekarang lihat aja YouTube itu bagaimana. Orang sholat di masjid kayak begini dibom, bus, putus kakinya, pecah kepalanya, ada yang hilang tangannya. Coba bayangkan, mereka manusia juga hamba Allah, sama diciptaan Allah, kita juga sama. Kenapa beda kondisinya? Allah yang ngasih kenikmatan itu kepada tiap-tiap orang. Kalau kita tidak mensyukuri, sungguh ini apa? Kelewat batas, terlalu. Kata siapa? Bang Roma Irama. Sungguh terlalu. Iya. Kelemahan kita itu karena kita nggak ngalami. Memang kita ketemu orang miskin, pencari sampah, ya, lewat, udah badannya kurus, koyok gak mangan nih, koyok belum sarapan, nggak ada tangan kita refleks ke dompet nyari apa, itu nggak ada, lewat ngono. Ya, kenapa? Karena kita nggak pernah lapar. Orang tahu keluwen, nggak mikir orang keluwen itu bagaimana. Kalau orang pernah lapar, delok tok gerake wong ketok lemes sih sudah kelihatan. Walaupun sekarang kadang-kadang ya pura-pura, tapi kan pura-pura itu kan kelihatan juga. Itu saudara, kenikmatan besar itu ada pada kemerdekaan. Apa yang dirasakan ketika kemerdekaan itu didapatkan? Yang pertama adalah persatuan. Itu. Makanya dalam Al-Quran, pernah tahu siapa penjajah yang disebutkan di Quran? Raja siapa namanya? Fir'aun. Nah, di Quran di beberapa surat itu disebutkan
termasuk di awal surah Al-Qasas. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ba'duhum ala ba'd. Sungguh Fir'aun itu penguasa ala fil ardi, yang sombong, lalim, durhaka, dicela oleh Allah. Dia penguasa di Mesir waktu itu, negara Mesir, tapi dia itu raja yang jahat. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dicela. Apa perbuatan dia? Wa ja'ala ahlaha syi'a. Dia jadikan penduduk negara syi'a, berkasta-kasta, berkelompok-kelompok. Iki kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Dia pecah, dihilangkan persatuan. Tidak di manusia, tidak dijadikan kal jasadil wahid. Ya al-alaman. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Ada golongan yang dijajah oleh Fir'aun karena bukan marga dia, bukan ras dia. Siapa yang dijajah oleh Fir'aun? Namanya Bani Israel, bukan Israel. Banu Israel, keturunan Nabi Yakub. Karena Israel itu Nabi Yakub, yaitu golongan Nabi Musa. Nabi Musa dijajah oleh Fir'aun ratusan tahun, saudara. Yudabbihu abna'ahum, anak-anak kecil disembelih. Ngerti sembelih? Dibeleh koyo beleh wedhus. Hah? Wedhus itu apa? Kadang cah saiki wedhus ora ngerti. Tukaran ngono. Jare kita wedhus. Ora, kambing. Satunya wedhus tukaran. Sita wedhus, sita kambing. Wedhus karo kambing mau apa gak padha ae. Itu. Dibeleh, dipotong kepalanya. Berapa orang? 60.000 jiwa. Anak kecil sekali bereaksi Fir'aun ini. Siapa yang disembelih itu? Anak Bani Israel, supaya nggak punya keturunan, supaya nggak berani, terutama yang laki-laki. Anak laki habisin. Di samping itu tanda kelahiran Nabi Musa, tapi Fir'aun itu kalau sudah marah, ya ngamuk dia. Pokoknya Bani Israel dijajah, jangan sampai punya kekuatan. Yudzabbihuna wa yastahyuna nisa'ahum, yang dihidupkan itu yang wanita-wanita. Habis itu diambil yang cantik-cantik, apa diperkosa, dia apa semau dia. Waliyadzubillah, itu penjajahan. Dalam Al-Quran dilaknat, dikutuk perbuatan penjajahan. Makanya setelah Bani Israel itu merdeka, Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah. Siapa yang pernah baca? Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Tuh. Hai Bani Israel, ingatlah, syukuri nikmatku terhadap kalian. Apa nikmatnya? Disebut beberapa oleh Allah. Di antaranya yang terpenting, Allah menyebutkan wa idh najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Saya selamatkan kalian wahai Bani Israel dari penjajahan Fir'aun, di mana penjajahan Fir'aun itu selalu menjatuhkan, menghinakan, memperbudak kalian. Jadi Fir'aun itu sama dengan kita dulu pernah mendengar kerja paksa, kerja rumusa, apalagi itu, nah, kerja rodi, sama. Memang sifatnya penjajah seperti itu dari zaman dulu sudah begitu. Yang namanya Bani Israel itu dipekerjakan, dipenjara, dicambuk, tidak dikasih makan, suruh kerja orang. Suruh bikin batu bata, bangun 2 kota besar di kawasan Mesir yang kalau Anda sekarang ke Mesir sana, kalau orang umrah ada yang lewat sana, itu banyak bangunan-bangunan dari batu yang kerucut-kerucut itu. Piramid-piramid dan lain-lain bekas-bekas kerajaan itu ada. Itu
yang dipaksa membangun kerja paksa itu Bani Israel yang dijajah. Nah, disitulah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka kemerdekaan itu adalah nikmat besar disebutkan dalam Al-Quran, harus disyukuri lalu dijaga. Apa penjagaan yang paling tinggi terhadap kemerdekaan? Penjagaan yang paling tinggi adalah jagalah persatuan, rajutlah kebersamaan. Jagalah persatuan, rajutlah kebersamaan. Rajut itu merajut, menjahit, ya sedikit-sedikit sampai kuat bersama. Apakah ini keperluan di dunia saja, ataukah ini keperluan suatu bangsa? Kita jawabnya iya. Tapi bagi umat Islam, hamba Allah, ini adalah agama kita, ini adalah syariat, ini ibadah kita. Coba kalimat saya mohon diperhatikan. Jadi kebersamaan itu, kebersamaan, kerukunan, kompak, guyub, ya, itu agama kita, itu ibadah kita, itu surga kita, surga kita. Jangan mengira surga hanya sholat itu tadi. Enggak. Dalam Islam itu hubungan antar manusia dengan manusia bermuamalah yang paling tinggi itu adalah kebersamaan. Karena itulah iblis itu nggak pernah diam dia untuk menimbulkan benih-benih permusuhan. Bahkan antara suami istri, antara anak dan orang tua, antara saudara dengan saudara, antara teman dengan teman, antara muslim dengan muslim. Bisa itu. Padahal sebenarnya fitrah manusia itu bersaudara. Kenapa dia tidak bersaudara? Setan dan hawa nafsu yang bekerja. Setan tahu bahwa kebersamaan itu akan membawa manusia, umat ini menjadi jaya di dunia, menjadi umat yang kokoh, yang kuat. Tidak akan ada yang bisa menandingi umat ini. Dia tahu dia. Iblis ngerti. Jadi kalau mau dikasih pangkat, iblis itu profesor, doktor, entuk apa? Insinyur dalam bidang menyesatkan manusia. Jadi kebidangannya dia itu menyesatkan manusia, menghancurkan hubungan antar manusia. Itu iblis dia. Kerjanya iblis. Pernah dengar kisah Nabi Yusuf? Ya, bagaimana dengan saudaranya? Padahal itu bab Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nah, berarti ini turunan wong apik tenan, Mas. Apik tenan. Kenapa terjadi permusuhan antara saudara Nabi Yusuf dengan saudaranya? Sampai Nabi Yusuf arep dipateni, dipukuli Nabi Yusuf sampai berdarah. Habis itu dicemplungkan ke sumur, dibuang ke dalam sumur. Kok iso sampai mentolo tega dengan saudaranya melakukan itu? Apa jawabannya? Iblis, setan. Maka saudara yang dirahmati oleh Allah, mensyukuri kemerdekaan diantaranya menjaga persatuan, merajut kebersamaan. Dan bagi kita umat Islam, itu bukan hanya sekedar keperluan negara, bukan hanya sekedar keperluan kebersamaan kita di masyarakat, tapi ini agama kita, ini ibadah kita, ini surga kita, surga kita. Bagaimana tidak? Rasulullah pernah bersabda begini, saya baca, inna min ibadillah la unasan, dari hamba-hamba Allah itu ada golongan manusia, mahum biya anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, jadi orang biasa saja, dan bukan orang-orang mati syahid.
bukan orang Palestina yang berjuang terus kena tembak mati, bukan. Kalau itu jelas orang-orang top di hadapan Allah, orang mulia, orang mati syahid itu langsung masuk surga. Nah coba, rohnya langsung dibawa ke surga sana, udah lihat surga. Seandainya kata orang mati syahid itu kalau sudah masuk surga, dia sudah mati, dia ingin kembali ke dunia. Orang mati dalam perang yang ditembak sama Israel itu, atau dulu yang dibunuh orang-orang Islam, saudara-saudara kita, orang-orang tua kita dibunuh oleh penjajah. Itu kalau sudah mati dia ingin hidup lagi. Ya Allah hidupkan saya, ya Allah hidupkan saya, ya Allah. Apa yang dicari? Ingin mati lagi. Ingin mati lagi dalam sabilillah, dalam perjuangan. Kenapa? Karena melihat balasan dari Allah yang luar biasa. Yang luar biasa. Mereka bukan para syuhada, mereka bukan para nabi, tapi yaghbituhumul anbiya was syuhada yaumil qiyamah. Para nabi, orang-orang mati syahid yang derajatnya tinggi itu Mary itu apa? Iri melihat orang-orang ini. Kenapa kok? Bimakanihim minallahi ta'ala, karena punya pangkat khusus. Sopo ta iki cangen di ta iki? Nah cara Jawa, lah arek mambu kencur kok iso. Nah, mambu kencur itu cah cilik kok iso derajatnya sama dengan kita nih, menyamai ini. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah tukhbirna manhum, ya Rasulullah kabarkan siapa mereka. Sahabat itu kalau diberitakan tentang surga, tentang derajat, orang pertama yang akan mengejar, siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hum qaumun, mereka adalah golongan manusia tahabbu biruhillah, mereka saling mencintai, ada kebersamaan, ada keguyuban. Kalau ada kurang-kurang saling memaafkan. Manusia tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna. Manusia itu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Dikala kita menyadari itu, ketika kita dicoba tidak ada kebersamaan dengan saudara, memaafkan, saling memaafkan, mau bersama, ya. Tahabu biruhillah, karena mereka merasa semua hamba Allah, semua muslim ini teman saya, ini orang yang selalu bersama saya. Misalkan ada kesalahan, biasa manusia ada kesalahan, tidak ada yang sempurna. Siapa yang sempurna? Khalifah Umar sama Khalifah Bakar manusia terbaik kan setelah Rasulullah. Loh, pernah tukaran di depan Rasulullah, ya tahu, ya, tukaran di depan Rasulullah. Gara-gara apa? Ada apa, orang baru masuk Islam, terus mereka datang, Rasulullah minta pendapat, kira-kira di antara mereka ini yang dijadikan pemimpin yang mana nih? Abu Bakar usul, Umar usul, geger di depan. Yang ini saja, yang ini saja. Nek mungguh kula nggih niki mawon sing pantes. Niki mawon gara-gara imam salat contohnya. Lho kok tukaran? Lho Abu Bakar Umar lho tahu lho begitu. Manusia terbaik itu setelah Rasulullah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Bakar Umar setelah Rasulullah? Gak ada. Tapi pernah tahu. Makanya kita jangan coro Jawa napa nggih? Jangan kemuci nggih. Manusia, kita tuh manusia, pasti ada salah. Ada salah. Lah kalau sudah begitu bagaimana caranya? Calling down apa, ya, tabayun, ya, rendahkan hati, ya saya salah, saya ada kesalahan. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Rasulullah menyatakan merekalah yang besok derajatnya di hadapan Allah dimereni, nggih, leres. Meri para nabi. Para nabi dan para syuhada lah meri. Lho kok mulya men ta wong-wong iki. Disebutkan oleh Rasulullah ala ghairi arhamin bainahum. Kebersamaan mereka itu bukan karena family, bukan. Wala amwalin yata'ataunaha, bukan karena bagi-bagi uang. Cedek coblosan amplop isinya abang loro, atau telung lembar,
terus rukun guyu bareng, kaosnya podo bareng, ya. Sebelah kaosnya ireng, padahal atine aslinya nggak rukun. Gara-gara amplop kaos ireng bareng, melaku bareng, kelambi ireng benih emas, melaku bareng, atine panas. Ketok melaku bareng. Subhanallah, bukan itu. Nah, karena apa? Karena ruhillah, saya sama-sama Islam, saya sama-sama hamba Allah, saya dan dia sama-sama niat baik. Ada niat baik, kadang kita nggak sama pendapatnya, sebenarnya masing-masing baik niatnya. Lah itu merujuk kembali, ayo bersama. Inilah yang besok kata Rasulullah, inna wujuhahum lanurun. Sungguh wajah mereka besok di hadapan jutaan, mungkin miliaran makhluk bersinar sendiri. Betul. Coro tampan itu, ketampanan ganteng ini luar biasa. Sinarnya wajah itu. Wa innahum ala nur, kata Rasulullah. Bukan cahaya biasa, cahaya di atas cahaya, kata Rasulullah. La yakhafuna idza khafan nas. Masya Allah, kok tinggi sekali balasannya gitu, berharga sekali. Mereka tidak pernah takut ketika umumnya manusia takut. Siapa yang tidak takut? Kondisinya hari kiamat, saudara, nerdek semua. Pada saat mereka semua takut, mereka nggak takut itu, tenang. Kenapa? Karena pengampunan dari Allah ada, kasih sayang dari Allah ada, ya. Wala yahzanuna idza hazinan nas. Mereka tidak susah pada saat mereka umumnya manusia susah. Mana ayatnya? Ayatnya surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bagian dari kita mensyukuri kemerdekaan, jangan berpecah belah, bersatulah, rajutlah kebersamaan. Pernah Rasulullah pertama, Allah dalam ayat menyebutkan, wadhkuru ni'matallah alaikum il kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingat itu nikmat Allah ketika sebelumnya kalian bermusuhan. Ketika sebelumnya kalian bermusuhan, Allah langsung, lalu Allah menyatukan hati kalian. Syukuri itu, pertahankan itu. Jangan terjadi perpecahan, ada kekurangan-kekurangan sedikit, saling memaafkan, saling tabayun, ya. Teman kita, saudara kita, bahkan masih family dengan kita, ada tabayun, didudukkan, ayo duduk bersama. Ini agama, saudara, bukan keperluan kita pribadi, ini agama kita, ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah. Inilah persaudaraan yang akan membawa persaudaraan kita sampai di hadapan Allah nanti, sampai di surga nanti. Rasulullah pernah dalam sebuah perjalanan antara Muhajir dan Ansor, dua-duanya orang penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah dan orang Madinah asli. Dalam perjalanan ada di antara orang Ansor itu yang seneng guyonan. Napa nih ngarani cara Jawa nih? Ya? Gojlok-gojlokan, senengane gojloki wong. Suatu saat gojloki koncone wong Muhajir. Orang Muhajir, muring-muring Muhajire, tersinggung. Akhirnya dikaplok si Ansor ini. Karena ada dikaplok, muring-muring, marah-marah, nyeluk koncone, ya lal Ansor, ya lal Ansor. Konco-konco wong Ansor, iki lah aku dikaplok. Tahu nggak bisa diuntung manusia ini. Wong Mekah hijrah tak tolong malah mentung gue. Jadi tolong mentung nih. Marah dia. Panggil orang Ansor, bos. Semua sudah. Olo. Mau tenang nih. Mulai. Yang Muhajir karena sendiri takut dia. Halal Muhajir, konco-konco Muhajir. Datang sudah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari dalam kemah. Beliau mengatakan, ma balu dakwah ahlil jahiliyah. Apa ini perbuatan orang jahiliyah?
orang bodoh, orang musyrik masih dibawa ke sini. Kata da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan perbuatan seperti ini. Ini busuk. Sesuatu yang busuk dalam Islam dilarang. Masya Allah. Rasulullah marah besar. Kenapa? Karena yang asalnya rukun bersama-sama, hanya beda daerah. Madura dengan Jawa, Jawa dengan Kalimantan. Bukankah manusia? Manusia semua. Ya. Kata orang Dayak, orang paling hebat itu wong Jawa. Orang Dayak itu paling takut dengan orang Jawa. Kalau sama orang Madura makan sama orang Dayak dulu, zaman dulu, bukan sekarang. Zaman dulu. Kenapa? Karena kalau ditanya, orang Jawa itu makannya beton. Camilani le beton. Beton wong Jawa. Wong Dayak mundur betonnya camilan rek. Sama dengan makanannya itu, lauknya itu orang, lawe orang. Takut orang Dayak katanya. Tapi kalau sama-sama Maduranya terjadi itu di mana itu dulu? Ya, Sampit itu dihabisin orang Madura itu. Ya, kita kok ke sana mana tadi? Da'uha fa innaha muntinah. Kata Rasulullah, Masya Allah, Rasulullah menjaga betul di antara para sahabatnya jangan sampai terjadi kegaduhan sedikit pun. Lagi lelaki celuk-celukan durung sampai tukaran tenan. Apa kata Rasulullah? Marah Rasulullah. Da'uha, tinggalkan perbuatan seperti ini. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah, tidak pantas dalam Islam. Ini busuk kata Rasulullah. Ini bangkai busuk. Jangan dibawa ke dalam Islam. Masya Allah, Masya Allah saudara. Inilah Islam kita. Islam itu indah. Harus ada namanya konsekuensi dari persatuan. Apa konsekuensi dari persatuan? Ulama mencatat satu namanya tahabub. Tahabub itu saling menyayangi. Kedua takaful. Takaful itu saling bertanggung jawab. Jadi merasa saudaranya muslim, saudara sebangsa setanah air, mayoritas muslim kan, itu menjadi tanggung jawab kita bersama selagi kita mampu. Nah, ini punya sifat nama apa tadi? Takaful, saling bertanggung jawab. Yang ketiga tanasur, saling menolong, saling menolong. Yang keempat namanya tanasuh, saling menasehati, selalu ingin kebaikan bagi saudaranya. Itulah persatuan akan utuh jika ada empat itu. Kebersamaan itu akan ada empat itu jika terrealisasi kita miliki, maka kebersamaan itu akan langgeng. Pertama apa? Tahabub, saling menyayangi. Saya katakan tadi ini agama kita. Derajatnya itu tinggi sekali di hadapan Allah. Orang saling menyayangi itu. Ibadah itu. Besok akan ada 7 golongan. Pada hari kiamat yang saatnya panas, saatnya manusia susah, 7 golongan ini dinaungi. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai, menyayangi karena Allah. Karena Allah. Itu besok akan mendapatkan naungan khusus di hadapan Allah pada hari kiamat, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Apalagi orang yang saling mencintai di dunia ini pasti mendapatkan cintanya Allah, pasti disayang oleh Allah. Coba dibalik, orang yang saling bermusuhan kira-kira gimana? Tidak dapat sayangnya Allah. Karena Rasulullah dalam sebuah hadits qudsi Allah menyatakan, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib saya menyayangi orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Wajib saya menyayangi hamba-hambaku yang saling berziarah
Berziarah itu bukan nunggu mati baru ziarah ke kuburan. Ziarah itu sama-sama hidup. Ada orang mau datangi suatu desa. Di pintu desa itu ada yang nyegati. Tanya, mau kemana? Ternyata yang nyegati ini malaikat. Malaikat nyegati. Utusan Allah tapi sudah berupa manusia. Malih rupa jadi manusia. Kamu mau kemana? Katanya. Oh, saya mau masuk desa sana, mau mengunjungi teman. Loh, temanmu itu apa kamu punya hutang sama dia, punya hutang budi atau enggak? Saya hanya ingin berkunjung, lama enggak ketemu. Saya kangen dia. Loh, itu toh. Terus malaikat ini bilang, saya utusan Allah kepadamu. Nah ini. Jadi enggak perlu, malaikat itu enggak perlu bahasa makoli enggak perlu. Nggak perlu bahasa khusus. Malaikat kalau sudah diutus oleh Allah, dia datang dengan bahasanya ya siapa yang dihadapi. Nggak perlu bahasa semut, bahasa nggak perlu. Malaikat datang, saya utusan Allah kepada kamu katanya. Wah, kamu wajib Allah menyayangi kamu karena kamu sayang sama temanmu lah, teman lah. Berkunjung tok lah. Dikira itu nggak berpahala. Pahala derajat di sisi Allah mendatangi rumah temannya. Cuma udah sering-sering minta panganan ya susah konjone. Sekali waktu isuk teko. Lha iki apa ben diwelasi karo pengenan. Bariku njaluk sarapan. Awan teko meneh. Wah, iki muskilah iki masalah iki. Gitu. Wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Kata Allah, wajib mendapatkan sayang aku, kata Allah. Untuk siapa? Orang yang saling berdharma, saling ngasih hadiah di antara teman. Wa haqqat mahabbati lil mutasafina fiyah wal mutawassilin. Orang yang kalau ketemu berjabat tangan, bersambung dengan saudaranya, enggak pisah. Masya Allah, indahnya Islam itu, saudara. Islam itu memerintahkan kita umatnya ini untuk menjadi manusia yang pemaaf, manusia yang bersama, yang rukun. Enak di mana-mana kalau manusia itu bersama, enak betul. Mangan iso wakah. Tapi nek wis petuk musuh enggak enak, makan juga enggak enak. Tapi kalau manusia itu bareng rukun itu, dunianya saja jadi apa? Surga dunia. Besok di hadapan Allah dalam sebuah ayat ya, akan ada waktu khusus ahli surga itu saling berziarah. Masing-masing itu kan kawasannya minimal 1 kali dunia, bahkan 10 kali lipat dunia. Nanti kalau sore atau pagi datang temannya, numpak pesawat apa bus. Di surga itu mau pesawat apa ya ono. Jadi padahal temannya waduh pirang 20 kali lipat dunia loh. Nah terus isinya apa? Isinya kesenangan tok di surga itu, nggak ada sepi, itu nggak ada. Ya. Hujan itu hujan bidadari lah, coba. Sing nom-nom sing wis ngempet iki. Nah, hujan bidadari di surga ini. Hujan itu apa? Mendung tuh jalan. Harap tak udani apa? Tak udani bidadari apa piye? Bidadari hujan di surga itu. Masya Allah. Yang ingin saya ceritakan, akan ada waktu-waktu pertemuan dengan teman-teman selama di dunia, teman-teman dekat. Nanti kalau itu dia duduk di pinggir sungai yang indah, sungainya di sana ada sungai air susu, ada sungai air madu, sungai arak, semua indah, pemandangan indah jannah. Duduk di pinggir sungai bersama bidadari, dipijeti, coba, diambilkan minum, ya, di pinggir kali yang indah. Lah koncone teko, nah duduk di santai. Coba orang-orang yang di pinggir-pinggir pantai nak guyu-guyu tak? Semua itu santai, seneng. Dari sini aja, dari Pare aja kalau jalan-jalan kemana pinggir pantai lah guyu-guyu, ya tak? Seneng soalnya. Dan swarga besok begitu, akan ada teman-teman datang. Apa kata Rasulullah yang diceritakan? Masya Allah, mengenang di dunia dulu, terkenang. Sampean lak sing bareng aku gawe
ngaji kae ngene al mustaqim. Awake dhewe mbiyen mangan bareng masyaallah pincukan mustaqim senengane pincukan. Ngerti pincukan? Kelingan so ning swarga digo ning swarga. Jangan remehkan pincuk. Tanpa piring pun enggak masalah, yang penting nikmat nggih. Dikenang di surah. Lah, sekarang dibayangkan kalau di dunia bermusuhan, dah coba. Mana mau ketemu? Apa yang mau diceritakan? Diceritakno. Awake dhewe mbiyen teman-teman. Masa yang ngono ini surga? Ya ora mungkin lah. Ini saudara. Jadi persaudaraan kita ini akan dibawa sampai di hadapan Allah nanti. Maka para ulama mencatat tadi, saling mencintai, saling bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tidak, dia punya kepedulian. Kalau ini selama saudara saya, apalagi tetangga saya, teman dekat saya, disebut semua dalam Al-Quran. Dia punya kepedulian, namanya takaful. Kalau dia miskin, kita mampu, kita bantu. Kalau dia sakit, kita punya obat, kita kasih dia. Kalau dia anak yatim, perlu bantuan di pendidikannya, kalau saya mampu, dia tolong. Namanya takaful. Itulah persaudaraan yang sungguhnya. Dalam Islam namanya takaful. Apakah syariat kita menganjurkan itu? Mewajibkan, bukan hanya menganjurkan. Makanya ada zakat untuk orang kaya. Dikasihkan kepada siapa zakat itu? Dikasihkan orang miskin. Anak yatim disebut orang miskin, orang fakir, budak, hamba sahaya, dan seterusnya. Masya Allah. Islam itu ada takaful. Tadi disebutkan setelah takaful apa? Ya, ada tanasur, saling menolong, saling membantu. Itu dalam Islam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tanasuh, enggak pernah diam lisan ini untuk memperbaiki saudaranya. Apakah itu tidak ada nilainya di sisi Allah? Masya Allah saudara, itu pahala besar. Kita menasihati orang lain, memberikan jalan, memberikan dia susah, akhirnya bahagia, senang. Kata Allah, contoh ya, ada saudaranya susah, kita kasih nasihat, kasih jalan keluar, senang. Satu kesusahan dia hilang, besok oleh Allah di hadapan Allah dia mendapati kesusahan, dihilangkan juga oleh Allah, dibalas. Apa nilainya? Kita hanya sekali membuat saudara kita tidak susah, di sana kita tidak dibikin susah selamanya. Loh, coba, balasannya luar biasa. Hal-hal seperti inilah saudara yang mari kita sempurnakan sebagai bukti kesyukuran kita. Mari kita jaga persatuan, ya, jaga persatuan, jaga kebersamaan. Ini bukan hanya sekedar bukti kesyukuran kita, tapi ini ibadah kita dalam Islam. Inilah surga kita. Kata Rasulullah, la yu'minu, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bisa masuk surga sampai beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak dianggap imannya sempurna sampai bisa saling menyayangi. Atau bahkan kalian akan kehilangan iman dikala hidup kalian terus gak berhenti-berhenti bermusuhan. Itu bisa kehilangan iman, minimal akan lemah imannya. Semoga Allah menjaga kita semua. Marilah kita jadi pemaaf, marilah kita jadi orang yang selalu menasihati, berkeinginan baik kepada orang lain. Semoga Allah memudahkan dan merahmati kita semua. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Maaf jika ada lebih dan kurangnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Monggo jika di Oh